wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Zenabila dengan NIM D1A1235052. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai 5 kebijakan makroprudensial untuk memenuhi tugas UAS sesi 1 dengan mata kuliah Bank Sentralan. Baik, yang pertama di sini ada kebijakan CCB. Kebijakan ini adalah modal yang dibentuk oleh bank ketika kondisi ekonomi sedang ekspansif. Baik, ketika kebijakan CCB ini dinaikkan, maka stabilitas sistem keuangan itu akan naik karena dapat memperkuat ketahanan bank. Dan di pertumbuhan itu malah turun karena cadangan modal bank itu tidak tersalurkan ke sektor real. Baik, ketika kebijakan CCB ini diturunkan, maka stabilitas sistem keuangan akan turun karena dapat memunculkan risiko kredit, dan sedangkan pertumbuhan itu akan mengalami peningkatan karena bank dapat menyalurkan ke sektor real, dan waktu penerapannya itu dinamis sesuai siklus perekonomian. Dan contoh dari kebijakan ini itu ketika COVID-19. Bank Indonesia menerapkan kebijakan CCB ini karena dapat memulihkan perekonomian. Baik, yang berikutnya ada kebijakan LTV atau loan value. Kebijakan ini adalah mengatur rasio pinjaman nilai aset seperti rumah atau kendaraan. Ketika kebijakan LTV ini dinaikkan, maka stabilitas sistem keuangan itu akan turun karena dapat meningkatkan potensi kredit macet. Sedangkan untuk pertumbuhan itu akan naik karena masyarakat dapat mudah untuk kredit properti atau kendaraan. Baik, ketika LTV ini diturunkan, maka stabilitas sistem keuangan itu akan naik karena dapat mengurangi potensi kredit macet, dan pertumbuhan itu akan turun karena permintaan akan kredit itu juga menurun. Waktu penerapannya itu ketika ekonomi lesu, contohnya ketika COVID-19. Kebijakan ini diambil karena dapat memperbaiki perekonomian yang lesu pasca pandemi COVID-19. Baik, kebijakan yang ketiga itu ada PLM atau penyangga likuiditas makroprudensial. Kebijakan ini berupa cadangan likuiditas dalam bentuk rupiah yang wajib dipelihara oleh bank di Bank Indonesia. Ketika kebijakan ini dinaikkan, maka stabilitas sistem keuangan itu akan naik karena dapat memperkuat ketahanan likuiditas. Sedangkan untuk pertumbuhan itu akan turun karena dana yang akan disalurkan ke masyarakat, ke sektor ini itu akan berkurang. Sedangkan ketika kebijakan PLN ini diturunkan, maka stabilitas sistem keuangan itu akan turun karena adanya fleksibilitas bank terhadap likuiditas yang dapat memunculkan risiko sistemik. Sedangkan untuk pertumbuhan itu dia akan meningkat karena bank mempunyai dana segar yang akan disalurkan ke sektor real. Waktu penerapannya itu ketika likuiditas pasar harus diatur. Contohnya ketika pemulihan ekonomi, maka kebijakan PLN ini dapat diterapkan. Baik, kebijakan yang keempat ada RIM atau rasio intermediasi makroprudensial. Kebijakan adalah mengatur intermediasi perbankan agar tetap seimbang.
Ketika kebijakan ini dinaikkan, maka stabilitas sistem keuangan akan turun karena banyak dana yang akan menganggur. Sedangkan pertumbuhan itu akan meningkat karena banyak dana yang akan tersalurkan ke masyarakat. Baik, sedangkan ketika kebijakan rem ini diturunkan, maka stabilitas sistem keuangan itu akan naik karena menjaga bank agar menjaga bank tidak terlalu agresif terhadap kredit. Sedangkan untuk pertumbuhan itu akan turun karena bank akan lebih selektif untuk pertumbuhan itu turun karena bank akan lebih selektif terhadap kredit. Penerapannya itu ketika melihat perbankan nasional. Contohnya ketika ketidakpastian pasar global terjadi, maka kebijakan rem ini dapat diambil. Baik, kebijakan yang kelima ada PLJP atau pinjaman likuiditas jangka pendek. Kebijakan ini difasilitasi oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral dengan meminjamkan likuiditas jangka pendek ke bank-bank yang hampir bangkrut, yang mengalami kesulitan likuiditas tetapi masih memiliki agunan yang berkualitas. Ketika kebijakan ini dinaikkan, maka stabilitas sistem keuangan akan naik karena dapat menolong bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas tersebut. Sedangkan perekonomian itu sama akan naik juga karena dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Baik, sedangkan ketika kebijakan PLJP ini atau pinjaman likuiditas jangka pendek ini diturunkan, maka stabilitas sistem keuangan itu akan turun karena dapat mendorong bank untuk disiplin atau mengatur likuiditasnya sendiri. Akan tetapi ketika terjadi krisis yang sangat ketat, dapat menimbulkan risiko sistemik. Sedangkan untuk pertumbuhan itu juga turun karena bank akan takut untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Waktu penerapannya ketika terjadi mismatch likuiditas. Contohnya itu ketika bank hampir bangkrut atau bank sudah bangkrut. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai 5 kebijakan makroprudensial, yaitu ada CCB, LTV, PLN, RIM, dan PLJP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri pemaparan materi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.